selamat datang lagi di podcast Demen Ngobrol. Apa? Bukan podcast ya? Bukan. Kirain gue podcast biasa, soalnya kalau bawain acara pakai baju kayak gitu tuh kita podcast terus gitu. Tapi bukan podcast nih ya. Benar. Nah, hari ini Pandi ada kesempatan untuk ngajak jalan-jalan teman-teman. Jalan-jalan teman-teman. Diajak jalan cuma dianggap teman nih ya. Nggak ada yang canda teman. Nah, hari ini Pandi ada kesempatan buat main ke salah satu kafe yang ada di Bandar Lampung. Tapi kalau kata teman-teman sih ya, di sini tuh kafenya unik, beda gitu. Penasaran kan kayak gimana? Let's go, ikutin Pandi terus. Go! Karena ini masih di masa pandemi, jadi sebelum masuk kafe ada baiknya kita tetap terapkan protokol kesehatan dari pemerintah. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga hati. Menjaga jarak. Cuci tangan lo. Nah, Mbak, tadi kan Pandi udah di depan nih. Iya. Terus juga tadi Pandi ngeliat adanya kayaknya di sini kafenya unik kalau kata teman-teman Pandi ya. Uniknya? Nah, itu makanya Pandi mau tahu. Makanya di sini kan Pandi. Kadang itu menurut kita biasa aja, menurut orang unik. Nah, gitu kan? makanya Pandi pengen tahu nih. Sebenarnya gimana sih Mbak ceritanya kafe ini tuh bisa terbentuk gitu kan? Ini kafe kah, terus juga coffee shop kah, atau apakah? Nanti boleh diceritain, tapi sebelum diceritain kenalan dulu. Oke. Oh iya, lupa ya, belum kenalan ya. Belum kenalan kita. Nama saya Eti Mutmainah. Kalau di Sadila di sini biasa dipanggil Oma. Nggak tahu kenapa. Ya nggak usah perlu tahu ya ceritanya kenapa dipanggil Oma. Yang pasti mungkin karena terlalu cerewet kali ya gitu. Kebetulan anak-anak teman-teman Sadila mengamanahi sebagai ketua Sahabat Difabel Lampung. Katanya sih nggak boleh digantikan, tapi aku minta digantikan sih. Oma. Iya, Oma. Panggil Berarti Oma. Pandi panggil Oma aja Boleh, ya, boleh. lebih akrab ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau ini namanya Opa. Oh, Opa. Om Pandi. Oh, oke sih ya. Aku tadi mau protes karena ada opanya. Oh, di sini ada Opa juga. Jadi kalau di Sadila itu keluarganya silsilah. Boleh. Opa, Oma, tante, om, mama, papa, Lengkap. papi, mami, iya lengkap. Buyut ada buyut. Buyut belum? Buyut belum ada. Kayaknya Oma yang bakal jadi buyut ntar. Aduh, jangan deh. Tapi nggak apa-apa, amin. Berarti kan umurnya panjang. Amin. Oke, boleh dong diceritain nih. Gimana? Apanya? Untuk konsep ini. Konsepnya. Ini konsepnya kita ambil namanya dapur. Dapur itu bukan cuma sekedar mengolah makanan. Oh gitu. Tapi yang kita ambil di sini filosofi lebih dari itu. Dapur itu tempat mengolah sesuatu menjadi sesuatu hal yang bermanfaat dan lezat, insya Allah gitu ya. Nah, yang kita namakan dapur difabel ini itu karena harapannya adalah mengolah impian dan cita-cita dari teman-teman difabel itu sendiri. Gitu. Di sini bukan cuma teman-teman difabel yang di kafe yang bidang kuliner gitu. Dan di kafe itu kan bukan cuma masak ya, tapi juga servis, terus manajemen segala macam kan ada di dalam kafe gitu. Nah, kalau kafe ini sendiri teman-teman itu pengennya bisa berkomunikasi lancar dengan masyarakat umum. Terus teman-teman difabel pengennya tuh orang kalau ngelihat mereka itu udah nggak takut lagi. Coba tadi, Opa tadi ketemu sama temen difabel, bingung nggak ngajakin ngobrolnya gimana? Iya kan, gitu. Nah, kenapa kok orang itu bingung ngajakin ngobrol kita, gitu kan? Atau orang dengar ya kita ngomongnya kalau di Sadila non difabel, orang-orang non difabel itu cenderung kalau ketemu orang difabel ngelihatnya satu, bingung mau ngomong apa, dua, kasihan. Gitu. Padahal mereka tidak perlu dikasihani, kan? Terus yang ketiga, takut. Banyak banget stigma-stigma masyarakat yang masih seperti ini. Nah, kafe ini harapannya nanti bisa sebagai sentral tempat masyarakat umum komunikasi dengan mereka. Gitu. Dan jadinya orang-orang umum, masyarakat umum itu jadi tahu kalau teman-teman difabel itu bisa berkarya, bisa punya impian. Gitu. Impian mereka banyak. Kafe ini pun impian mereka. Salah satunya ya? Salah satunya impian mereka. Terus
Nanti ada yang pengen buat bengkel. Wah, keren. Ada yang pengen punya kebun. Gitu. Ada yang pengen punya kreasi-kreasi, dan yang di sini konsep kita adalah memadupadankan apa yang jadi impian teman-teman. Seperti contohnya di kebun, tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini itu hasil kebun teman-teman. Gitu. Terus untuk hiasan dinding, nggak ada hiasan dinding ya kita ya. Ini lukisan ini tuh dibuat sama teman-teman, dibantu sama Papa Joe. Bener-bener. Kalau Pandi sebenarnya nggak bisa sih kayak gitu. Apalagi saya. Jadi waktu itu awalnya sama Papa Joe ngelukis, diajarin ngelukis gentong. Jadi anak-anak itu ngelihat gentong bekas cat, itu tuh berserakan gitu kan. Ini buat apa, kata mereka gitu. Terus mereka ngomong lah ke aku pengen dilukis. Tapi aku nggak percaya sama mereka. Jujur, aku tuh selalu dimarahin sama emak karena oma itu nggak boleh nggak percaya sama anak-anak. Gitu. Karena oma itu gimana ya? Anak-anak itu punya impian, mereka punya keterampilan juga. Tapi aku yang nggak percaya gitu. Aku sering underestimate duluan. Anak-anak nih nggak bisa nih. Udah kalian ini pusing kepala aku. Kadang-kadang masih suka gitu. Tapi emak selalu bilang nggak boleh kayak gitu. Anak-anak Sadila juga ngingetin, lu sahabat, bukan cuma temen, tapi lu sahabat. Jadi kalau sahabatnya pengen apa harus didukung. Benar. Gitu kan. Alhasil ya udah diteleponin Papa Joe, mereka belajar buat gentong. Nah, akhirnya jadi mau dibuat apa nih? Ya udahlah jadiin tong sampah aja. Biasanya tong sampah itu kan identik dengan kumuh, jelek gini kan. Nah, ini yang dirubah sama teman-teman difabel. Jadi teman-teman difabel itu buat tempat sampah itu cantik. Oh iya. Yang di depan ada contohnya, ada contohnya. Boleh. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, tong sampah itu udah banyak yang mesen. Alhamdulillah. Wow, sombong gue. Jadi bisa dapet cuan ya? Udah dapet cuan gitu. Oh, berarti di sini tuh ada beberapa tim gitu? Iya, gitu. beberapa tim. Gitu. Tim dapur? Tim dapur. Oh, atau tim kafe? Tim sebutnya. dapur. Tim dapur. Terus tim ada dapur. tim kebun. Tim kebun. Ada tim bengkel. Tim bengkel, tim kreasi. Tim kreasi yang ini tadi. Itu berarti banyak dong? Banyak. Oh, banyak. Nah, terus kalau di sini kita lokasinya di mana ini? Kalau ini lokasinya di sebelah PLN. Karena sponsor kita PLN. PLN peduli. Iya, PLN peduli. Di sebelah PLN di Jalan Diponegoro nomor 14. Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat. Bandar Lampung. Nah, di sini bisa dibilang kayaknya baru pertama kali ya? Apanya yang pertama untuk kali? Untuk tempatnya difabel buat meng-create sesuatu seperti ini? Kalau di Bandar Lampung iya. Jadi kalau di Lampung sebelumnya itu ada namanya Kopi Isyarat di Pringsewu. Cuma aku tidak tahu ceritanya bagaimana, dan Cafe Isyarat itu menjadi salah satu inspirator dari teman-teman difabel mau buat kafe hari ini. Gitu. Nah, di sini udah berjalan berapa lama? Kalau di sini ini udah 3 minggu ini. 3 minggu. 3 minggu. Oh, berarti baru banget ya. Senang banget Pandi bisa main ke sini. Terima kasih banyak loh. Kita juga senang banget. Menunya apa aja di sini? Kalau menunya kita ada banyak. Tapi untuk hari ini maaf ya tadi kesiangan sih. Sombong. Boleh dilihat dulu menunya ya. Oke. Makan. Selamat datang. Selamat datang. Mau pesan apa? Mau pesan bisa apa? dilihat boleh lihat menunya. Dulu ya. Boleh lihat. Oke. Untuk banyak menu, ya? Banyak. Untuk menunya kita minuman kita sekarang COVID. Harus jaga kesehatan. Jadi kita wedangan. Ada jahe. Wedang tuh bukan buat alat musik tuh ya? Itu gendang. Oh, beda. Ya, mohon maaf ya. Oke. Jadi ada jahe. Ada kunyit asam sama beras kencur. Untuk serahnya hari ini sold out. Oh, karena aku kesiangan ya? Iya, karena kesiangan hari ini. Terus ada makanannya, banyak nih, makanannya nasi hari hijau. Ini ada nasi hijau. Hijaunya itu dari daun pandan, daun suji, sama daun bayam. Oke, nasi kopi, berarti nasi dituangin kopi? Enggak. Oh, bukan. Ada, aku aja nggak tahu bumbunya. Oh, gitu. Karena teman-teman difabel yang masak. Aku nggak bisa masak soalnya. Aku cuma bisa komen gitu. Ini nasi kopi ya, nasi ada aroma kopinya. Oke, good. Tuh.
nasi kuning, nasi jeruk, nasi diva, mie celor, mie ayam, soto koya, soto ke. Oh, jurus karate beda. Nggak ada itu. Nasi goreng. Mau coba belajar pesan pakai bahasa isyarat? Boleh. Cobain. Kasih tahu ya, pelan-pelan. Mau pesan. Nah, apa? Nasi hijau. Nasi hijau. Berapa? 2. Oke. Oh, pinter. Bisanya 2 doang. Nggak apa-apa. Nasi hijau 2. Nasi hijau 2. Oke, nasi hijau 2. Apa lagi? Terus tela. Kalau tela ini T E L A. Berapa? 1. Oke. Terus minumnya wedang, kunyit. Kunyit asam. Asam. Langsung Kunyit asam mau panas atau dingin? Asam dingin. Iya, Kayak terus orang ini ya saya. iya, kalau panas gini. Panas, iya pedas. Bener. Terus Kunyit asam, teh lemon. Teh lemon. Oke. 1. Dingin atau panas? Dingin. Ya, oke. Terima kasih gini ya. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kirain gini. Kalau ini sama-sama. Sama-sama. Oke. Tunggu ya. Oke. Cepat, jangan lama. Oke. Nice. Biasanya di jam-jam tertentu itu ngadain atraksi bahasa isyarat teman-teman difabel. Atraksi gimana tuh? Kita ngisyaratin lagu. Oh, gitu. Lagu itu kita terjemahin ke bahasa isyarat. Tapi tetap ada musiknya dong? Tetap. Karena kan yang denger, karena yang lihat dengar. Iya. Kalau mereka nggak dengar. Kalau yang lihat dengar. Gitu. Oh gitu, dengar. Dengar. Tulis. Nih, sambil nunggu makanan, Pandi mau tahu fasilitasnya di sini apa aja? Ada wifi. Gratis itu yang paling dari penting Telkom. ya. Paling penting ya. Wifi gratis dari Telkom. Free. Kecepatannya 1000 Mbps. Ya. 500. 500. Terus bisa belajar bahasa isyarat. Biasanya kalau di luaran sana bahasa isyarat itu berbayar. Ya. Kalau di sini pasca bayar. Pasca bayar iya. Maksudnya habis makan bisa belajar bayar. Iya. Tapi kan yang dibayar makanannya. Terus apa lagi ya? Kita di sini juga nyediain pijat refleksi. Ada nggak? Sepertinya hari ini yang pijat lagi off karena kemarin dia rame. Banyak orderan ya? Lumayan. Jadi kalau ini WA dulu kan, WA gitu. ke marketing ngomong, Kak kita mau pijet ada nggak orangnya? Oh ada gitu, kita sediain. Oke. Terus wifi, bisa belajar bahasa isyarat gratis. Terus juga ada makanannya enak-enak, harganya juga cukup ekonomis untuk mahasiswa. Iya. Terus juga, iya kan bener kan? Bener. Terus juga ada pijat. Sebenarnya kalau ada Pandi mau cobain itu. Boleh dong ajarin Pandi belajar bahasa isyarat. Apa mau ngomong apa? Nama. Saya. Siapa? Nama saya Pandi. P A N D I. Oke. Nama saya P A N gini. D I. Oke, nama saya Pandi. Kalau I love you gini. Wow, I love you. Bukan Kalau gini. ini metal. Oh, ke depan. Kenapa mesti begini gak gini? I love you. I L Y. Oh, jadi singkat. I love you. Coblos nomor 3. Kalau gini, kalau kita dari yang hal kecil menjadi besar dan berkembang. Wah. Bisa. Iya kan? Oke. Ini kita buka dulu kali ya. Pandi buka ya? Bunda, buka aja. Pandemi. Wow, udah datang nih. Ini apa nih? Ini teh susu. Teh maya. Ini lemon tea. Teh lemon bahasa mereka. Terus ini kunyit asam. Nih estetik sekali nih. Ini dari bambu. Jadi kalau jatuh dia nggak kumpreang gitu ya. Kan teman-teman difabel itu
nggak denger ya gitu. Jadi kalau pakai begini ya sebenarnya konsepnya memang kita pengennya agak kolosal gitu. Jadi kalau kesini ngelihatnya kan interiornya coklat hitam ditambah makanannya ininya gelasnya ini etnik ya, etnik. Jadi berasa kayak kalau dulu nonton film Angkling Drama. Angling drama, gitu terus kan. juga nonton Malampir. Iya Malampir kan? apa Malamper? Malampir. Iya. Malampir aja deh. Makanannya boleh? Oh, Makanannya? udah masuk nih. Wow, nasi hijau, Nasi hijau. daun suji, daun pandan Oke. masuk. Nah, ini. Kamsamida, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Oke. Tinggal apa lagi yang belum? Tela-tela. Tela-tela satu lagi. Ini yang namanya Demen Makan ya. Kalau di podcast kita punya segmentasi namanya Demen Ngobrol, nama podcastnya di Spotify. Tapi kalau ini karena kita makan, jadi namanya Demen Makan. Oke, Iya. siap, boleh. Ini dia tela-tela Oke, tela-tela. sama pisang bakar. Pisang bakar. Wah, banyak sekali makanan kita, mantap. Wow. Terima kasih. Terima kasih, Kembali sama-sama. sama-sama. Oke. Oke. Nah, Pandi sambil makan ya? Boleh. Sambil makan karena belum sarapan juga. Sambil mbaknya cerita. Dirapel Dia tapi. dirapel sama makan siang. Nah, ini Mbak. Sebenarnya teman-teman yang berkegiatan di sini ya, Pandi bilang berkegiatan dulu. Itu terlepas dari kerja atau enggak ya. Nanti bisa dijelaskan kerja atau enggaknya. Itu memang terhimpun di satu komunitas atau bagaimana? Tapi Pandi sambil makan ya, sorry ya. Iya. Oh, nggak apa-apa. Silakan dienakin. Oke. Oke. Jadi kalau teman-teman difabel yang di sini itu tergabung dalam Tukeran satu dulu. komunitas. Yang ini Tergabung aja. Nah, dalam satu komunitas namanya Difable. Difable itu different ability, different but able. Kalau difabel itu different ability. Kalau komunitas mereka difable itu different but able. Gitu. Kalau di sini mereka nggak bekerja, hitungannya nggak bekerja. Karena kalau bekerja kita harus menggaji. Siapa yang mau gaji mereka? Mohon maaf ini mah. Karena di sini Sadila hanya berstatus sebagai pendamping. Gitu. Sadila berstatus sebagai pendamping. Di sini Sadila nggak bekerja di sini. Teman-teman Sadila ada pekerjaan lain di luar ini gitu. Oh gitu. Gitu. Kalau teman-teman di sini itu mereka jadi ajang latihan untuk buat kafe ini. Jadi dulu di tahun 2020 ya, mereka nemuin saya minta dibantu buat kafe. Sadila dulu masih umurnya 2 tahun. Belum bisa jalan ya? Udah bisa Udah bisa jalan. Umurnya masih 2 tahun. Terus kita nggak punya uang, nggak punya relasi, dan nggak punya pengalaman. Bingung mau ngapain. Gitu. Pasca itu setelah ketemu sama siapa? Nah, setelah itu sebelum mereka ngomong, udah ketemu sama Ibu Saptarini. Gitu. Ibu Saptarini itu ya tadi udah dijelasin beliau ini dan saat ini menjadi pembina kami akhirnya. Gitu. Udah ketemu, Ibu Saptarini itu selalu ngadain pemberdayaan untuk teman-teman difabel. Tapi saya takut. Namanya forum CSR ya. Saya dulu nggak tahu apa itu forum CSR. Jadi sepolos itu saya gitu. Ketua Sadila sepolos itu. Aku tidak tahu itu apapun itu, serius. Tapi memang benar-benar kalau kata teman-teman, kamu nih aneh diajakin sama forum CSR katanya. Lama menyambut. Lama menyambut, serius. Kamu nih liatin, aku kan cerita sama temanku kan. Nih ada forum CSR ngajakin Sadila ini loh, bukan anak Sadila itu. Kira-kira aku terima nggak ya? Aku bilang gitu. Kamu nih aneh. Kamu nih gop titik-titik gitu. Kata dia gitu. Kata dia gitu. Kenapa? Kataku. Iya. Orang mah lomba-lomba deketin forum CSR. Lu dideketin forum CSR, ngajakin pemberdayaan, lu ya kabur gitu. Ya gimana ya, aku bilang gitu. Kayaknya serem, aku bilang gitu. Karena mereka minta dibantu untuk buat kafe segala macam, akhirnya kami menghubungin. Aku menghubungin. Ibu, assalamualaikum Ibu. Itu ngechatnya panjang lebar. Kayak ngechat dosen lah ya. Gitu. Tapi kalau Pandi ngechat dosen nggak dibales. Canda dosen. Kalau dosen yang ngehubungin aku. Sombong banget. Terus udah ketemu sama teman-teman. Tadinya mau buat kafe, tapi kan kafe itu impian jangka panjang. Nah, Ibu bilang gitu,
kita kalau untuk kafe itu berat, banyak modalnya, ininya pokoknya intinya berat. Akhirnya terlupakan sebentar buat kafe itu, kita dapat bantuan palet dari Nestle. Kita bingung mau ngangkatnya pakai apa. Ibu nelpon JNE, katanya ya udah pakai aja truknya. Kalau Nestle ngasih palet, saya ngasih truk gratis. Tapi ngasihnya cuma buat ini ya, ngangkut ya, bukan dikasih. Kalau dikasih truk gratis kan seneng gitu kan. Bisa buat usaha ya? Oh bener. Jadi akhirnya diangkat, sama anak-anak dibuat jadi kursi. Aku tadinya bingung, ini mau diapain sih? Ini buat apa? Aku bilang gitu sama anak Ini bengkel. full ya buatan teman-teman difabel ya? Full. Kataku, Oke. buat apa? Ini buat apa? Gimana kita buat kursi? Boleh, buatlah. Aku bilang gitu. Mereka buat kursi, mejanya bingung. Akhirnya PLN dari CSR itu ngasih kita bekas gulungan kabel. Ini bekas gulungan kabel. Mejanya. Jadi meja. Udah jadi meja, jadi kursi. Ingat lagi impian. Wow, throwback ya? Ingat lagi. Oh iya, kita masih ada impian buat kafe. Kayaknya ini cocok meja sama kursinya. Anak-anak bilang, ini sudah cocok banget. Udah ayo ngomong sama ibu buat kafe gitu. Kita tantang mereka untuk masak. Tahu apa yang terjadi? Aku kalau Nggak ingat, meledak dong dapurnya ya? dapur nggak meledak, akunya yang meledak. Terus Tapi dari akhirnya ini bisa dong? Bisa. Dan ini menurut Pani makanannya enak. Ini teman-teman difabel kan yang buat? teman-teman difabel. Kalau dari cerita yang tadi didapat, berarti ceritanya ada prosesnya di sana. Prosesnya ya? panjang banget ya. 6 bulan. Sampai akhirnya ini mantul nih. Ini enak banget sih menurut gua. Tadi dicampur pandan nasinya hijau. Gini dulu, maksudnya ditumpahin. Ini dulu biar fokus, Oh, biar gini, kayak gini ya, gini. biar kayak apa, food vlogger ya. Cuman kita bukan. Kayak gitu Mbak ya. Terus nih Mbak, Andi mau tanya, berarti kalau misalkan seperti itu konsepnya, kalau ada teman-teman difabel lain yang di luar sana yang nggak tergabung ke dalam Sadila tadi, pengen ikut ke sini bisa atau nggak ikut kerja? Bisa. Sini? Bisa. Bisa. Gimana? Kalau untuk teman-teman difabel yang di sini yang berproses dari awal gitu, tentunya yang kita pikirkan mereka juga harus punya uang transport. Tapi untuk teman-teman yang baru mau gabung, ya baru sekedar latihan gitu. Karena yang kita iniin adalah latihannya mereka. Di sini teman-teman yang tergabung di dalam Sadila itu difabelnya ada 31 orang. 31. Itu udah terbagi jadi beberapa tim ya? Dibagi 4 tim itu. Oke. Tapi yang paling banyak ya tim dapur. Itu tim di tim kafe ini yang paling banyak. Mereka itu benar-benar luar biasa. Karena gini, datang pagi jam 9 itu mereka datang, pulang abis Isya. Dan itu nggak dapat apa-apa. Waktu proses dulu. Waktu proses dulu. Proses itu kan lebih menyeramkan ya. Terutama omanya gitu kan. Lebih menyeramkan. Kadang ya ada kejadian-kejadian di mana saya harus memberikan treatment untuk anak-anak. Saya deg-degan, anak-anak ini bakalan datang lagi nggak? Posisinya mereka datang pagi sampai sore, sampai malam bahkan. Mereka nggak ada motor, naik Maxim, naik Gojek, gitu-gitulah. Bahkan ada yang sampai dijemput. Itu kan pasti ongkos segala macam. Tapi mereka nggak pernah memikirkan itu. Aku membayanginnya, jujur aja awal-awal itu buat aku down. Karena aku mikirnya gini, ya Allah, gue nggak bisa ngasih apa-apa loh. Ya Allah, aku nih nggak bisa ngasih apa-apa untuk mereka. Gimana dong? Jadi kayak Sadila tuh punya tekanan tapi bukan tekanan. Apa itu? Tekanan batin. Oh, bukan gitu, ya gitulah. Jadi teman-teman yang di sini itu benar-benar luar biasa banget. Mereka datang tanpa dikasih apapun, cuma dapat ilmu. Udah. Untuk orang di luar sana mau ikut bisa? Mau ikut bisa. Tapi ya nemuinnya? gitu. Kan nemuin opa? Oma? Oma bisa langsung DM IG Sadila atau Kasih bisa tahu, @sadila_SDL. Oke. Atau mau kesini ngomong Boleh. sama teman-teman boleh. Jalan Di Ponorogo nomor 14. 14. Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Bandar Lampung. Sebelah PLN. Sebelah PLN, sebelah kanan ya.
Persis. Kalau dari Teluk nih dari Al Furqon sebelum ya? Iya, Ya kan? benar. Oke. Nah, tadi kan kita udah nyinggung-nyinggung soal Gojek, terus juga Grab gitu-gitu lah pokoknya ya, yang digital ya. Iya. Ini makanan di sini atau servis di sini udah dilempar ke sana belum untuk bisa dipasarin online? Kalau untuk pasar online kita masih belum. Karena ternyata di online itu harus ada surat-suratnya ya. Dan sekarang surat-surat itu masih dalam proses. Oke, marilah kita doakan supaya Iya, cepat-cepat amin. ya kan, supaya cepat-cepat terlaksana Iya, ya kan, supaya suratnya tambah maju keluar, juga ya. benar. Suratnya keluar, langsung daftar. Ini buka dari untuk sekarang? Untuk sekarang di minggu ini itu buka dari pagi sampai sore, dari jam 7 sampai jam 5. Nah, untuk malam, karena ternyata teman-teman Sadila juga butuh berdaya ya. Gitu. Sadila memberdayakan tapi tidak berdaya kan lucu banget gitu kan. Jadi untuk malam itu diambil kelasnya ranahnya ranah teman-teman Sadila. Gitu. Jadi untuk malam itu teman-teman pendamping. Pasarnya teman-teman pendamping. Kalau untuk di pagi sampai sore itu teman-teman difabel. Harapannya nanti di malam itu ada juga beberapa teman-teman difabel yang terserap. Oh gitu. Tapi harus dibayar secara profesional. Yes. Gitu. Karena yang latihan kan Sadila, bukan Iya. teman difabel. Benar. Gitu. Mulai minggu Mulai minggu depan ya. mulai minggu sampai depan. jam? Sampai jam 10 ya sekarang kan Iya. makan? Sampai jam Soalnya 10. sayang banget, ini kafe kayak gini tempatnya pinggir jalan rame gini kan, kalau buka sampai sore kan kita nggak tahu mungkin Iya. ada teman-teman kantor yang bisa nongkrongnya di malam hari, teman-teman mahasiswa yang mau ngerjain nyantai-nyantai kan Iya. banyak nih mahasiswa juga kan yang mau nongkrong malam-malam. Nah sebentar lagi kan Ramadan nih, apa rencananya di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan rencananya kita mau ada kegiatan namanya ngabuburit isyarat. Nah apa tuh isinya? Ngabuburit isyarat itu nanti kita buka kelas isyarat, tapi mohon maaf berbayar. Ya nggak apa-apa, kan udah latihan. Iya gitu. Jadi kalau misalkan biasa ya ngobrol aja itu ngobrolnya cuma halo, apa kabar, segala macam. Tapi kalau di kelas isyarat itu nanti lebih tersistematis. Iya. Gitu. Jadi ngabuburit isyarat itu nanti dilakukan pada kita mau opennya mulai minggu ini kita open untuk peserta yang mau ikut. Terus di bulan puasa nanti kita adain ngabuburit isyarat gitu. Itu nanti di jam 4 sore, kelasnya itu di jam 4 sore sampai jam 5. Nah, jam 5 ke sana pesen pesen makan gitu kan. Jadi bisa ngabuburit plus Belajar. buka di sini. Terus belajar bahasa isyarat. Lengkap kan? Iya, udah paket lengkap pokoknya mah. Mana makanannya enak, harganya terjangkau, ekonomis, ya kan? Iya, banyak yang bilang ini kemurahan. Tapi please, udah segini aja. Menurut aku yang aku pernah ngekos akhir bulan, ini cukup Masih worth it ya? Masih worth it. it. Tapi kalau dinaikin ya aku nggak. Oke, terakhir nih, harapannya untuk teman-teman dapur difabel ke depannya seperti apa? Harapannya untuk teman-teman dapur difabel ke depannya yang berkegiatan di sini mandiri. Mandiri, bukan makasih. Selama ini kan proyeknya teman-teman itu makasih. Kalau harapannya ke depannya mereka bukan makasih lagi, tapi mandiri. Oke. Jadi 3M-nya udah beralih. Gitu. Teman-teman bisa mandiri, bisa punya kegiatan sendiri, bahkan mereka bisa buka lowongan pekerjaan untuk sesama mereka, teman-teman difabel ataupun non difabel, harapannya. Wih, gitu. keren. Pokoknya ini jadi ajang pembelajaran sama-sama. Iya. Terus juga buat teman-teman mungkin pendamping Sadila juga bisa bisa dibilang sebagai ladang amal juga lah, mengajari kan, Ya, semoga amin, memfasilitasi ya kan. Amin, Wadah itu juga di supportnya siapa aja? Supportnya itu ada yang terutama itu Forum CSR Lampung. Forum CSR Lampung. Yayasan Langit Sabta yang pertama karena pembina kita. Terus Forum CSR Lampung, PLN Peduli, Nestle, JNE, Wong Koko, IHGMA, Seraton, banyak, ABJI, terus ada dari Bukit Randu, terus ada Telkom ngasih free wifi, luar biasa. Ada Kopi Kolonial, lagi banyak ya. ada Etos, ada HJNS. Makasih buat ini teman-teman yang udah support ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya sudah support. Alhamdulillah bisa sampai berjalan sampai di sini.
Terutama terima kasih untuk Pak Pandopotan Manurung, GM PLN yang kemarin. Terima kasih banyak banget. Karena yang tadinya kita cuma di Pasar Rakyat Unila, terus kita cuma dapat tempat di depan, sekarang kita dapat tempat yang luar biasa. Itu berkat Pak Pandopotan Manurung. Terima kasih Bapak. Ini makasih juga Pandi udah disediain makanan, bisa dibolehin berkunjung ke sini. Kalau nggak boleh berkunjung di sini, nggak boleh dong. Nggak boleh gitu kan, nggak gitu konsepnya. Kayak gitu konsepnya. Iya. Jangan lupa untuk mampir ke Dapur Difabel. Bisa follow Instagramnya di @dapurdiv_able atau sadila_sdl. Di sini ya? Ya di sini. Tulis nanti Kang. Ditulis, tenang aja. Untuk bertempatnya di Jalan Diponegoro nomor 14, Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, di sebelah PLN, dekat Tugu Adipura. Ya. Oke? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Mungkin segitu aja obrolan kita hari ini. Sekali lagi Pandi ucapin makasih banyak. Iya, semoga sama-sama. semakin maju. Amin. Dan mungkin segitu aja dulu, nanti sampai ketemu di video Pandi selanjutnya. Bye-bye. Dadah.